Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Kartina dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NIM 101211010080. Baik, adapun pada video kali ini saya akan memberikan sebuah contoh soal dan bagaimana cara pembahasan, dan berikut juga dengan rumusnya tentang pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Bagaimana cara mencari nilai keseimbangan pasar sebelum pajak, cara mencari keseimbangan pasar setelah pajak, dan total pajak yang diterima oleh pemerintah, juga cara mencari besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Baik, langsung saja untuk melihat pemaparan materinya, silahkan melihat video saya berikut ini. Di sini saya sudah menyediakan satu buah soal yang berbunyi, jika fungsi permintaan pupuk dan fungsi penawaran akan pupuk yang diberikan yaitu PD sama dengan 18 dikurang Q dan PS sama dengan 2 ditambah Q. Sementara pemerintah mengenakan pajak sebesar 6 per unit pupuk yang diproduksi. Maka yang diminta itu tentukan nilai keseimbangan pasar sebelum pajak dan setelah pajak, total pajak yang diterima oleh pemerintah, besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Pertama kita menyelesaikan poin A, yaitu nilai keseimbangan pasar sebelum pajak. Diketahui PD sama dengan 18 dikurang Q, PS 2 ditambah Q yang ini, dan yang selanjutnya yaitu kita ketahui T sama dengan 6, dimana rumusnya untuk keseimbangan pasar sebelum pajak kita ketahui PD sama dengan PS. Ini adalah rumus yang kita gunakan, jadi kita memasukkan kembali nilainya. PD yaitu 18 dikurang Q dan PS yaitu 2 ditambah Q. Ini adalah untuk mencari nilai Q terdahulu, karena nilai Q di dalam soal kita belum mengetahui jumlahnya. Di sini Q pindah ruas ke sebelah kiri, min Q ditambah min Q menjadi min 2 Q, dan selanjutnya 2, sementara yang 18 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi 2 dikurang 18 yaitu min 16. Dan Q sama dengan 8 karena min 16 dibagi min 2 sama dengan 8. Nah, untuk mencari rumus keseimbangannya kita tetap berpatokan pada rumus PD sama dengan PS, yaitu PD sama dengan 18 dikurang Q dan PS sama dengan 2 ditambah Q. Nilai Q kita ganti menjadi 8 yang sudah kita temukan tadi. 18 kita turunkan kembali, Q kita ganti dengan 8 sama dengan 18 dikurang 8 yaitu sama dengan 10. Dan selanjutnya yaitu PS kita tulis kembali 2 ditambah Q dan 2 ditambah Q, masukkan kembali nilai 8 dan 2 ditambah 8 10. Jadi ini adalah nilai keseimbangan pasar sebelum pajak. Nilai keseimbangan pasar setelah pajak adalah P sama dengan 13 dan Q sama dengan 5. Dari total pajak yang diterima oleh pemerintah, kita ketahui tadi pajaknya yaitu dalam per unitnya yaitu adalah 6, berarti di sini rumusnya T sama dengan pajak dikali Q pada PST, yaitu PST yang ada di nilai keseimbangan pasar setelah pajak. Nilai Q-nya yaitu 5. Berarti di sini pajaknya sama dengan 6 dikali QT-nya itu sama dengan 5. Berarti 30. Untuk mencari besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen, caranya yaitu nilai keseimbangan pasar setelah pajak dikurang nilai keseimbangan pasar sebelum pajak dikali dengan
QT pada PST. Nah, di sini kita ketahui nilai keseimbangan pasar sebelum pajaknya yaitu 10. Di sini kita tulis kembali, dan nilai keseimbangan pasar setelah pajaknya yaitu tadi kita temukan 13. Kita tulis kembali. Jadi rumusnya yaitu T sama dengan dalam kurung PET atau nilai keseimbangan pasar setelah pajak dikurang dengan PE atau nilai keseimbangan pasar sebelum pajak dikali dengan QT. Di sini PET-nya kita ketahui tadi itu 13 dikurang PE-nya yaitu 10 dan dikali QT tadi kita temukan dalam soal setelah pajak yaitu 5. Berarti kita tulis kembali 5 dan 13 kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. 13 dikurang 10 yaitu 3 dikali 5 sama dengan 15. Soal yang terakhir yaitu tentukan besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen. Rumusnya adalah total pajak yang diterima oleh pemerintah dikurang dengan besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen. Berarti selanjutnya yaitu besarnya pajak yang ditanggung oleh produsen. Rumusnya adalah total pajak yang diterima oleh pemerintah dikurang dengan besarnya pajak yang ditanggung oleh konsumen. Tadi kita ketahui yang diterima oleh pemerintah itu 30 pajaknya, sementara besar pajak yang ditanggung oleh konsumen 15. Berarti T produsen sama dengan T pemerintah dikurang T konsumen, yaitu 30 dikurang 15 sama dengan 15. Baik, itulah tadi pemaparan materi dan berikut soal dan contoh juga rumusnya yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.